remaja harus banget berani bicara di depan umum juga. Kayak kita tuh juga kadang-kadang takut. Takut. Itu cara ngatasin itu gimana sih? Menurut pengalaman Kak Zara sendiri? Aku kalau sampai sekarang ngatasin takut ngomong, itu aku selalu ngomong kayak Assalamualaikum, kembali lagi di podcast Advokasi Berbicara. Wah, akhirnya ya podcast advokasi kembali lagi update. Kali ini kita membahas tentang remaja berani bicara. Tapi di podcast ini spesial banget karena advokasi bersinergi dengan bidang pengkajian ilmu pengetahuan. Kita sambut yuk host kedua, yaitu Aisyah Cahya dari bidang pengkajian ilmu pengetahuan. Halo semuanya, kenalin saya Aisyah Cahya. Kalian semua bisa panggil saya Aceh. Kali ini saya sebagai host di podcast Remaja Berani Bicara. Oh ya, omong-omong saya belum perkenalan ya. Kenalin dulu, saya Nadia Nasutionto. Kalian bisa panggil saya Titi. Oh ya, Aceh. Kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget ya. Wah, bener banget itu. Kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Kak Farah Azhara. Beliau merupakan alumni IPM SMP Musasi dan juga alumni SMP Musasi loh. Beliau juga punya banyak sekali pengalaman tentang public speaking. Wah, keren banget itu, Ceh. Gimana kalau kita langsung sambut aja narasumbernya? Mari kita sambut narasumber kita, Kak Farah Azhara. Halo teman-teman. Halo Kak Azhara. Kak Zara, sebelumnya terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya yang sangat-sangat sibuk ini untuk datang ke podcast kami. aku juga terima kasih banyak, seneng deh ternyata podcastnya advokasi masih jalan. Terus sekarang juga keren banget, lebih proper, lebih ready, timnya juga keren-keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih ya Kak Zara sudah menjadi narasumber kita di hari ini yang benar-benar Kak Zara waktu lalu sangat sibuk. Iya, sempat itu menang juga. Iya, terus juga sempat advokasi ini kan podcastnya sempat nggak jalan. Iya, sebentar. Akhirnya ini dia. Yeay. Gimana Kak Zara kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Alhamdulillah baik. Terus teman-teman gimana? Alhamdulillah sih. Nggak baik. Lancar semua. Oke. Ngomong-ngomong nih Kak tentang tema kita hari ini tentang remaja berani bicara, pendapat Kak Zara sendiri itu apa sih Kak? Remaja berani bicara. Remaja berani bicara itu lebih ke suatu kebutuhan ya. Maksudnya kita tuh kan tumbuh di era yang serba mudah, dapat informasi mudah, kita bisa milah mana yang baik, mana yang buruk. Jadi ya dengan pengetahuan itu ya harusnya remaja itu jadi sebuah keharusan gitu loh. Kalau remaja itu harus berani bicara mana sih yang benar, mana sih yang baik. Ternyata ada ini loh, kondisi kita itu sekarang kayak gini, urgensinya seperti ini, kebutuhannya seperti ini. Jadi ya harus dikomunikasikan. Terus Kak, kan sekarang itu kan public speaking itu butuh gitu ya dan penting. Tapi kebanyakan itu nggak beberapa sih, mungkin masih banyak yang belum berani untuk mengekspresikan diri mereka, kayak masih takut untuk tampil di depan umum. Nah itu kenapa, alasannya kenapa kok mereka nggak berani mengekspresikan diri mereka gitu? Kalau masalah kayak gitu jujur aku sampai sekarang juga masih nemuin ya, kayak misalnya ada satu ketika aku harus ngomong, ada satu ketika aku harus berpendapat, dan lebih ke pengalaman diriku sama teman-teman sosial aku kali ya. Kadang itu kita tuh mikir kayak takut kayak takut pendapat kita tuh cringe, atau takut pendapat kita itu salah, atau yang salah itu kadang kurang berbobot atau kayak gimana. Atau mungkin kalau misalnya kita ada di satu lingkungan yang kita tahu udah pasti anak itu yang ngomong, kita jadi males. Jadi kayak akhirnya kita menahan diri untuk gak ngomong, atau ya udahlah biarin orang. Padahal apapun lingkungannya, gak cuma satu orang gitu loh yang ngomong. Harusnya tuh di lingkungan apapun harus ada sesi diskusi apa segala macam. Karena sekalipun pendapatku sama nih, pendapat kalian juga sama. Misalnya coklat itu enak, tapi menurutmu coklat enak kenapa? Menurutmu coklat enak kenapa? Buat aku kenapa? Nah, deskripsi itu kalau misalnya kita komunikasikan, misalnya nggak cuma aku yang ngomong, nggak cuma Aceh yang ngomong atau Titi yang ngomong, orang-orang pun yang dengar ataupun kita sendiri yang ngomong ini tuh jadi punya pengalaman yang lebih atau pengetahuan yang lebih, atau misalnya ya jadi punya pemahaman yang lebih luas. Oh ternyata menurut orang itu
pandangannya tuh meskipun sama alasannya tuh seperti ini, terus menurut orang lain kayak gini. Jadi ya lebih luas, kita juga bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang lain juga, nambah wawasan juga sebenarnya gitu. Jadi kayak kan remaja harus banget berani bicara di depan umum juga. Kayak kita tuh juga kadang-kadang takut. Iya. Takut. Itu cara ngatasin itu gimana sih? Menurut pengalaman Kak Zara sendiri? Aku kalau sampai sekarang ngatasin apa itu namanya takut ngomong, itu aku selalu ngomong kayak kalau nggak sekarang kapan? Oh, Betul iya, banget. Kalau nggak gitu, masa orang itu terus aku kapan? Gitu. Iya. Karena ya itu tadi ya, Rek, apa yang aku bilang, kita tuh sebenarnya punya banyak pengalaman dan punya banyak akses untuk dapetin pengetahuan gitu loh. Jadi sebuah kerugian yang besar gitu loh kalau misalnya kita nggak ngomongin Iya. apa yang kita Nggak berani berpendapat. nggak berani berpendapat. Jadi kayak dan itu Merugikan sebenarnya diri kita juga. iya merugikan kita sendiri. Jadi semakin banyak kesempatan yang kita buang, itu sama aja kita tuh membuang Peluang kita sendiri. peluang Iya, kita sendiri peluang gitu, kita sendiri. benar kan? Jadi ya itu tadi, setakut-takutnya kita ya harus dimulai. Karena sebenarnya takut itu cuma di awal. Kayak ini tadi ya, kita kan sama-sama berbagi kalau kita itu, aduh gimana ya. Cuma ternyata setelah kita mulai, ya oke-oke aja gitu loh. Nyalir apa segala macam, dan sekalipun salah, ya nggak masalah gitu loh. Jangan takut salah selama apa yang kamu omongin itu menurutmu benar. Kalaupun salah, ya ayo diterima evaluasinya apa, ternyata yang benar apa. Jadi itu tadi kan, selama kita berani bicara, justru kita bisa dapat impact yang bagus juga ke diri kita, sekalipun informasi yang kita kasih salah. Jadi bahan evaluasi gitu. Terus Kak, kan dari tips untuk mengatasi rasa takutnya. Terus apa namanya, kalau misal udah di depan, terus kayak tetap pasti gugup, padahal udah melakukan hal-hal yang sebelumnya, itu gimana cara ngatasinnya juga? Kadang kan kayak misalnya lagi ngobrol terus itu tan gitu gemeteran, bahkan aku sendiri juga sering gitu, terus tiba-tiba nge-blank harus ngapain gitu. Itu Kak Zara pernah nggak kayak gitu? Menurut Kak Zara itu ngatasinnya gimana? Kalau di kasus dimana kita itu harus ngomong berdiri di depan banyak orang, aku tuh selalu apa ya? Jadi aku tuh selalu nyiapin diriku sebelum aku ngomong, aku harus bisa nguasain medan. Iya. Jadi at least aku tahu di ruangan ini pendengarnya siapa aja. Kalau misalnya, jadi itu bisa jadi tolak ukur aku gitu loh. Misalnya aku harus berbicara atau misalnya aku refleks ngomong apa, aku bisa ngerem sampai sebatas mana. Jadi buat aku pribadi penting buat aku tuh nguasain medanku sebelum aku ngomong. Terus aku harus make sure orang yang aku ajak bicara atau nanti yang mendengar omonganku itu siapa aja. Harus sampai sebatas mana. Kadang kan nggak mungkin kita ngomong sama anak TK tapi kita bahasnya apa. Iya benar. Gitu. Jadi semua itu ada lingkup ya. Terus ya itu tadi harus ngerti sebelum kita ngomong tuh mau ngomong apa. Ini agak aneh ya, cuman penting tau Rek untuk latihan dulu sebelum ngomong di depan orang. Jadi nggak serta-merta semua orang itu ngomong itu langsung ngomong bla 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 cok gitu, enggak. Aku pribadi jujur ini mungkin agak malu-maluin ya, cuman apapun kondisinya atau mungkin bahkan tanpa ada acara apapun, aku sering latihan di malam, terus apa ya epo itu Nyempetin pura-pura waktu. misalnya aku jadi pembicara atau misalnya aku ngisi orang. Terus juga itu juga tips yang aku dapat waktu aku dulu di Musasi sama bapak ibu guru waktu diajarin jadi MC apa segala macam. Latihannya itu di depan kaca gitu loh. Jadi itu tadi mengatasi kalau misalnya tangan kita harus gemeteran, body language kita, terus habis itu raut mukanya kita, itu ya latihannya di depan kaca gitu loh. Jadi once kita udah maju ke panggung atau kita udah berhadapan sama audiens kita, ya aku sih ngatasnya kalau aku blank, ya udah aku lupa aja kalau aku lagi di depan orang, aku ngomong sebagaimana ya aku latihan sebelumnya gitu. Jadi itu tadi, kita penting harus menguasai medan, kita tahu yang dengerin kita ngomong tuh nanti siapa aja, terus kita juga harus menguasain pembahasannya, terus ya tadi latihan. Ini penting banget semua. Penting banget. Saya masa kita ngobrol untuk misal ngobrol kayak gini, tapi pembahasannya anak TK itu kan juga Iya, agak aneh ya sebenarnya. Iya betul. Nah, menurut Kak Zara ini ya kan sudah tadi disebutkan tips and trick.
kalau pengalaman Kak Zara sendiri, semisal di sini tuh ada audiens. Nah, kita tuh waktu itu pernah dengar kalian tuh perlu melihat kepala orang aja, nggak usah melihat matanya orang aja gitu. Itu Kak Zara pernah kayak gitu atau selalu kayak gitu? Aku juga pernah kayak gitu, kayak itu tadi ya, kayak aku bilang misalnya aku di satu ketika aku beneran blank banget. Itu tadi aku nggak ngelihat mereka sebagai audiens aku cuman ya kayak gimana aku tiap malam latihan di depan kaca baba kayak gitu aja. Jadi bener-bener kayak apa ya, copy paste latihan ke sebelumnya, dan itu tadi nggak natap mata orang. Karena jujur ketika aku awal-awal kayak harus public speaking depan orang apa segala macam, menatap mata orang itu bisa bikin kita tuh hilang gitu. Iya. Serem gak sih, Kak? Terus sering kayak gitu. Sering. Natap mata orang itu kayak beneran bikin kita serusak Deg-degan. itu gitu loh. Iya. Kadang kita udah nata omongan kita dilihatin apa segala macam, karena kita nggak terbiasa natap mata orang, jadinya mau ngomong apa ya tadi. Blank semuanya. Blank sendiri. Jadi itu tadi aku juga diajarin kan waktu di musasi dulu, ya udah tetap aja alisnya. Halis. Sebenarnya kan kadang itu kalau kita komunikasi itu penting juga jaga eye contact. Itu sebagai salah satu apa ya, adab dalam berbicara itu kan harus natap mata apa segala macam. Jadi gimana caranya orang itu merasa kita memperhatikan dia, tapi ya kita juga nggak kehilangan konsentrasi kita karena natap matanya tuh sebenarnya nggak kepala sih, ini loh Rek, di antara alis Batuk nggak sih? batuk itu kan paling dekat sama mata. Jadi dan alhamdulillah itu it works gitu loh. Jadi orang itu merasa aku memperhatikan mereka, tapi ya aku nggak terdistraksi sama tatapan matanya. Terus kita juga perlu belajar body language ya kayak kalau semisal latihan public speaking harus belajar body language. Kak Zara ada tips nggak kayak biar lancar body language-nya, harus gimana gitu? Apa ya? Kayak kalau menurutku body language itu bawaan sih. Maksudnya seiring kamu paham sama materimu, ini apapun nih, misal pun presentasi di depan kelas, selama kamu paham sama materimu itu natural sih, kamu akan ngerti how to act, kamu akan ngerti harus bergerak kayak gimana apa segala macam. Itu natural aja sih. Dengan kamu harus punya mindset ketika kamu ngomong di depan umum tuh gini, aku ngomong di depan umum, aku pengen orang tuh dengerin aku. Jadi aku pengen mereka itu fokus ke aku. Gimana caranya? Selain aku menyajikan apa yang sesuatu yang enggak itu tadi ya sesuai sama audiensnya, pemilihan bahasa yang tepat buat audiensnya juga. Ya aku harus nunjukin body language kalau aku tuh peduli sama mereka. Jadi bukan serta-merta aku pengen didengerin doang, enggak. Aku merangkul gitu loh. Jadi aku ngajak, terus penguasaan juga lah jalan ke sana ke sini kalau memang menyediakan ruang untuk kita jalan apa segala macam. Jadi sebenarnya tuh audiens gak dapat perhatian, kita nggak dapat perhatian audiens atau audiens gak kasih perhatian ke kita tuh bukan sepenuhnya salah kita atau salah audiensnya. Tapi ya gitu tadi, harus ada hubungan antara audiens sama kita yang ngomong gitu loh. Gimana caranya audiens tuh merasa nyaman, terus kita juga bisa apa ya, tadi merangkul audiensnya kayak gitu-gitu. Nah, saya mau tanya, tadi kan kakak udah bilang kalau kita tuh public speaking juga harus membuat orang lain natap ke kita, kita juga harus nyaman sama mereka. Itu contohnya tuh gimana? Soalnya kita tuh juga kadang-kadang bingung. Ini kita sesimpel di kelas aja, kalau misalnya presentasi. Cara orang bikin nyaman, kayak kalau di kelas lebih mudah ya, karena aku bilang kan tadi nguasain medan. Kalau di kelas tuh kan ya udah teman-teman kita sendiri kan. Terus misalnya pun presentasi yang kalian bawa ini tuh bukan materi yang jadi favorit semua orang, lebih ke pembawaanmu gitu loh. Gimana cara bikin presentasi atau apapun ya, itu interaktif. Interaktif itu kita melibatkan pendengar, itu berkomunikasi sama kita. Jadi seakan-akan panggung ini ya punya bersama gitu loh. Panggung ini nggak cuma punya aku yang berbicara di depan atau teman-teman kelompok yang berbicara di depan, tapi juga mereka. Misalnya yang misalnya aku lakuin itu kalau misalnya presentasi interaktif, Q&A itu nggak cuman di akhir, tapi di awal. Misalnya kita bahas tentang apa ya, materinya apa sih, misalnya apapun lah, misalnya tentang IPA, tentang hujan. Kita kasih tahu aja mereka, menurut kalian hujan itu dari mana asalnya? Oh ternyata benar kayak gini. Bener, kita kasih mereka gift. Jadi itu sebagai apa ya,
akhirnya orang-orang tuh pun tertarik gitu loh, yang awalnya nggak peduli pun kayak, wih aku juga mau kayak gitu. Karena sebenarnya tuh kadang itu bukan kita nggak peduli, cuman karena kita merasa orang-orang di sekitar kita pun juga nggak merasa itu menarik, ya kita juga otomatis sebagai audiens merasa oh ya udah nggak menarik. Cuman misalnya ada orang yang melakukan sesuatu yang menarik, kita juga pengen jadi bagian dari itu gitu loh. Jadi sebenarnya gampang banget, curi aja satu perhatian dari mereka, yang lain juga otomatis akan ikut gitu loh. Tapi itu tadi, jangan lupa kita tetap harus ngerangkul mereka gimana caranya menguasai medan jalan tuh, nggak cuman di depan-depan doang. Mereka ya audiens yang di belakang tuh juga harus dapat perhatian yang cukup dari kita. Terus itu tadi body language, tatapan mata, gitu-gitu. Ngomong-ngomong soal public speaking ya Kak ya, saya mau nanya, kan kemarin itu Kak Zara kan menang lomba debat juara 1 nasional. Itu keren banget, tepuk tangan dulu. Itu keren banget Kak. Nah, saya mau nanya, itu kira-kira latihannya Kak Zara itu berapa lama, dan komunikasi antar tim itu buat mencapai kesuksesan tuh gimana? Kalau di debat ini kan aku masih baru juga kan, kayak aku baru kapan ya, dari semester akhir, saat kelas semester 1 akhir itu baru mulai apa itu namanya, seleksi kayak gitu-gitu. Sebelumnya itu awalnya aku udah tahu kalau di Spamda di sekolah aku itu kakak kelas debatnya itu keren banget. Mereka tuh ngomong bisa menyampaikan sesuatu, karena kalau di debat itu kita juga ini kan nyajiin data apa segala macam. Di debat itu gimana caranya kamu membuktikan kalau argumenmu itu benar, pendapatmu itu benar, tanpa kamu mengurangi rasa menghargaimu ke lawan gitu. Karena kan kita ngomongin topik yang sama, itu tinggal setuju atau enggak. Aku setuju, gimana pun caranya aku setuju. Terus habis itu, tapi lawan itu nggak boleh sampai kita tuh merendahkan lawan atau kayak gimana gitu loh. Jadi aku tuh merasa aku tuh melihat kakak kelasku waktu itu tuh kayak keren banget. Aku pengen jadi kayak mereka gitu. Gimana mereka tuh bisa kelihatan pintar, membuat orang itu menginfluence orang ya, mempengaruhi orang untuk setuju dengan pendapat mereka. Tapi yang mereka omongin itu bukan omong kosong, mereka nyajin data apa segala macam. Dan setelah aku laluin prosesnya pun itu beneran apa ya, aku masih newbie banget ya, cuman buatku tuh kemarin tuh beneran yang kayak wah gitu, bener kayak, karena kita tuh nggak pernah ngira apa yang akan keluar dari mulut lawan. Bedanya sama kita public speaking biasa ya, antara kita sama audiens itu ya udah, mereka kalaupun mau nanya sesuatu yang di luar sama konteks ya pasti balik lagi ke apa itu namanya, ke materinya. Cuman kalau di debat itu emang kita kan ada ini ya, topiknya, emosinya apa segala macam. Emang kita nggak boleh keluar dari situ. Cuman permasalahan-permasalahan diangkat, apalagi permasalahan sosial itu ya, itu kan bisa dilihat dari sisi ekonominya, sisi sosiologinya, gimana itu berdampak ke suatu instansi, apa itu berdampak ke satu lingkungan, remaja, anak-anak apa segala macam. Sesimpel kita ngomongin pendidikan gitu, pendidikan itu kan haknya semua orang, tapi kalau harus digratiskan kayak yang kemarin itu ya gimana negara juga harus punya tanggungan kayak gitu-gitu tuh, kita harus hafal semua datanya, kita harus ngerti istilahnya apa ya, khatam gitu loh sama pembahasannya, dan itu butuh effort yang lebih gitu loh. Dan menurutku justru kayak dengan itu bisa jadi apa ya, upaya yang bagus buat itu tadi, generasi muda berani bicara. Menurutku aku menikmati proses belajarku itu karena aku merasa sebelumnya aku nggak banyak berbicara tentang gimana pendapatku terhadap isu sosial atau segala macam, karena itu tadi aku nggak pernah punya pengetahuan lebih ke sana. Jadi once aku punya keharusan untuk mengetahui hal-hal yang menurutku bagi kita urusan pemerintahan tuh urusannya orang dewasa kan, tapi ternyata pun harusnya ya anak-anak kita yang paham gitu loh. Karena menurutku endingnya setelah aku melalui proses itu terlalu terlambat kalau kita baru belajar masalah itu nanti ketika dewasa. Jadi aku kemarin bersyukur banget, entah antar kedepannya kayak gimana, cuman dari pengalamanku kemarin aku akhirnya punya ini ya, istilahnya melek gitu loh atas masalah-masalah sosial. Terus nggak semua kebijakan yang dikeluarin pemerintah itu buruk, nggak semua juga jahat, nggak semua baik juga. Jadi gimana kita tuh harus melihat sesuatu tuh dari banyak lapisan, kayak menurut mereka yang di pinggir kayak gimana, mereka yang di atas itu kayak gimana.
itu akhirnya itu tadi kan bikin aku melek, dan akhirnya pun sekarang aku jadi berani bicara masalah kayak gitu-gitu karena aku udah tahu. Jadi ya sebenarnya setelah aku dapat pengalaman kayak kemarin, aku bikin aku tuh akhirnya ngajak teman-teman di sekitarku juga buat ayo lah Rek, ayo kita cari tahu tentang ini. Ternyata itu jadi topik pembahasan yang asik-asik banget gitu loh. Gak cuman kita ngomongin skincare hari ini yang trending apa, lagu hari ini yang di top chart siapa aja. Ya itu juga asik, cuman ada pembahasan yang baiknya itu diskusi apapun itu di forum apapun itu, kayak baiknya itu ya sesuatu yang ngasih impact yang bagus gitu loh, kayak gitu. Berapa lama Kak itu? Berapa lama ya? Lumayan deh, tapi nggak yang selama itu juga kok. Dari, aduh aku lupa deh, Februari I think, Maret nggak deh. Segitulah 2-3 bulanan. Keren banget ya. Keren banget. Berarti itu komunikasinya juga jalan terus ya sama teman-teman? Karena ini juga ini ya, kalau di debat itu di parlementer Asia itu ada pembicara 1, 2, sama 3. Mereka tuh punya tugasnya sendiri-sendiri. Kita tuh benar-benar menjabarkan, tapi gimana caranya itu argumen kita tuh nyambung gitu. Sama aja sih, sama kayak kita tuh lagi presentasi. Itu sumpah, tekniknya tuh sama kayak kita lagi presentasi. Harusnya tuh kita kalau lagi presentasi tuh kita nggak mengulang apa yang diucapin sama teman kita. Misalnya aku udah jelasin nih pengertian atau proses terjadinya hujan itu kayak gimana yang tadi. Harusnya setelah Titi ngomong, Aceh nggak jelasin apa lagi ya, apa yang udah aku jelasin gitu loh. Kecuali nanti ketika ada temen yang mungkin nggak notice atas apa yang aku jabarkan, Aceh jelasin. Nah, seperti yang udah dijelasin sama teman kita tadi, cara kerja debat itu kayak gitu juga. Jadi kita tuh beneran komunikasi tuh harus jalan banget. Apa yang diucapin sama pembicara 1, 2, 3, sebanyak apapun itu harus kita hatemin gitu loh. Itu juga apa ya, juga ngelatih rasa respect kita ke orang lain gitu loh. Karena itu tadi, pendapat 3 kepala itu kan pasti beda-beda. Kayak pembahasan kita awalnya, kita setuju, tapi ternyata menurutku setuju kayak gini, ternyata menurut Titi setuju kayak gini, Aceh ternyata kayak gini. Tapi gimana caranya kita tuh harus bisa mengelaborasikan pendapat-pendapat kita jadi satu sungai yang ngalir gitu loh. Jadi bukan nanti tiba-tiba loncat ke sana, loncat ke sini, loncat ke sana, loncat ke sini. Dan itu bisa jadi ini sih tips juga buat kalau misalnya kemudian aku harus memaparkan materi di depan kelas atau kayak gimana, itu beneran harus itu kerjasama, teamwork, apa segala macam, chemistry itu harus ada kalau kita berbicara sebagai kelompok di depan orang gitu. Nih Kak, apa iya orang yang jago public speaking itu harus punya jam terbang yang banyak? Enggak sih kalau aku bilang, maksudnya jam terbang itu justru yang moles ability kita untuk public speaking. Bukan terus orang yang nggak punya jam terbang tuh nggak bisa public speaking. Maksudnya nggak punya jam terbang itu bukan jadi alasan orang nggak bisa public speaking. Sama kayak gini, nggak ada alasan aku introvert makanya aku nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Itu enggak. Jadi ya itu tadi ya, public speaking itu bukan bawaan dari lahir, tapi sesuatu yang harus kita latih. Terus juga termasuk jam terbang tadi. Terus kita nggak boleh jam terbang, kita nggak bisa ngomong di depan umum, kita nggak berani bicara di depan umum gitu, enggak. Karena sebenarnya kalaupun ngomong jam terbang ya, kesempatan kita, apalagi kita sebagai pelajar, itu banyak banget untuk berlatih ngomong di depan umum, presentasi di depan kelas, terus setiap kali ada Q&A sama guru apa segala macam. Selama kamu punya keinginan untuk berpartisipasi dalam diskusi itu, ya itu sudah sebagai salah satu jam terbangmu untuk habis itu berpublic speaking gitu loh. Dan apa terus gak punya jam terbang itu bikin kita nggak jago public speaking? Enggak, karena kita juga bisa latihan gitu loh. Sesimpel kayak misalnya teman-teman yang cewek mungkin misalnya malam skincarean sambil berlagak jadi beauty vlogger, atau mungkin yang suka nge-review makanan di second account-nya, itu bisa salah satu jadi kita latihan untuk ngomong gitu loh. Karena sebenarnya public speaking itu sesimpel kita ngomong tapi di depan umum. Jadi ya latihannya kita bisa ngomong mungkin di depan kaca atau ya di depan orang-orang kita kayak gitu. Berarti latihan itu nggak harus kayak di depan orang, bener-bener depan orang gitu ya kan? Enggak, kita juga bisa mulai latihan tuh ya udah sama kita sendiri aja. Kayak aku tadi, kalau misalnya aku kalau malam sebelum
sebelum datang ke acara ini aja aku tadi malam udah apa ya agak halu-halu dikit kira-kira kalian mau tanya apa, terus habis itu aku harus jawab kayak gimana kayak gitu. Berarti kesimpulannya itu nggak ada alasan buat kita nggak berani bicara di depan umum. Kita harus berani mengekspresikan diri kita sendiri, harus mulai dari hal kecil aja kayak presentasi di kelas, ngomong di depan kaca, itu termasuk bagian untuk melatih kita berbicara di depan. Nambah jam terbang. Iya, nambah jam terbang juga. Terus kita juga harus memahami, kalau misal mau berbicara, kita harus memahami materi yang akan dibicarakan, terus gestur tubuh dan yang lainnya lah. Betul. Kayak udah nggak terasa ya, udah berapa Iya. menit kita ngobrol nih ya kak ya. Udah lebih dari 20 menit ya kak ya. Terima kasih buat kak Iya. Zara, terima kasih buat teman-teman. Thank you semuanya, thank you yang udah dengerin podcast ini. Seperti yang tadi Kak Zara bilang ya Ce ya, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Terima kasih semuanya. Thank you. Sekian dari kami, Nun Walkulam Yomayas Turun, Fastabikul Khairat, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you di podcast selanjutnya.